Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu baik untuk hidup kita. Karena itu tidak salah kalau kita terus mengasihi Dia, bukan karena kita, tetapi karena Dia yang sudah mengasihi kita. Kita masih terus belajar tentang makna dan arti daripada berbuah. Kita masih membaca dari Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita sudah belajar makna dan arti bahwa berbuah itu bukan sekedar pelayanan. Walaupun orang yang berbuah itu pasti pelayanan, tapi orang yang pelayanan belum tentu berbuah. Jadi jangan sampai kita salah paham seperti yang terjadi dengan nabi-nabi palsu yang berpikir, orang-orang yang mengalami kepalsuan, dia berpikir bahwa pelayanan itu menyenangkan hidup Tuhan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu yang terpenting. Ketika kita berbuah artinya kita mengutamakan kepentingan Tuhan daripada kepentingan kita. Kita rela berkorban sehingga seperti Yesus ketika dia menghadapi salib, dia tidak lari. Karena dia tahu untuk apa dia ada di dunia. Jadi orang yang berbuah adalah orang yang hidup menurut apa yang Tuhan mau. Apakah saudara tahu apa tujuan hidup saudara? Untuk apa saudara hidup di dunia? Bukan tentang kita, tetapi tentang Allah yang menciptakan kita dan telah menjadikan kita. Karena itu Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Jadi kita perlu hidup di dalam apa? Di dalam apa yang Tuhan sudah desain, di dalam kekekalan. Jadi jangan sampai kita berpikir hidup seperti pandangan banyak orang di dunia ini. Kalau saudara renungkan, orang mengupayakan apa saja, waktunya, tenaganya, hidupnya hanya untuk apa? Untuk sesuatu yang satu hari tidak bisa terbawa sampai pada kekekalan. Rumahnya, mobilnya, uangnya. Padahal dia habis-habisan di situ. Tenaganya, pikirannya, sampai sakit-sakitan. Padahal itu semua yang diupayakan tidak dibawa ke dalam kekekalan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan hanya untuk hal-hal yang fana, hal-hal yang gak bisa kita bawa, tapi bekerjalah untuk perkara-perkara yang di atas. Pengkhotbah berkata bahwa usaha manusia di bawah kolong langit ini seperti menjaring angin. Karena itu dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Tuhan mau betul-betul hidup kita berbuah banyak. Dan pengertian berbuah, buah itu adalah hasil akhir daripada kehidupan sebuah pohon. Jadi Kristus adalah pokoknya, Bapa adalah pengusahanya, dan hasil akhirnya Yesus ingin kita sebagai ranting berbuah-buah. Kita menghasilkan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ketika kita percaya. Kita hidup tidak untuk diri kita, tapi hidup bagi Allah. Jadi seperti apa sih kehidupan berbuah yang sesungguhnya? Jadi kehidupan kita penting sekali untuk kita memiliki buah-buah dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan memilih kita, menetapkan kita untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 4, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi lihat Bapak Ibu, agar kita berbuah bagi Allah. Ini yang Paulus katakan, bahwa kalau dia hidupnya semata-mata hanya untuk bekerja, menghasilkan buah. Dia berkata kepada gereja di Filipi dan juga di Roma ini, agar kita berbuah bagi Allah. Dan kita sama-sama tahu bahwa kita perlu masuk dalam pengertian yang benar. Hanya orang yang mengerti prinsip-prinsip tentang kerajaan Allah di dalam kitab Matius 13 ayat 23. Orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti, dan dampak daripada mengerti dia berbuah.
Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30. Jadi berbuah itu adalah hasil ketika kita punya pemahaman, pengertian yang benar di dalam kehidupan kita. Karena itu tidak bisa tidak, kita perlu bertumbuh untuk menyediakan waktu, untuk kita belajar menyelidiki Alkitab seperti yang Amsal katakan, pasal 4, ayat yang ke-20, 21, 22, dan 23. Janganlah perkataanku, hai anakku, menjauh. Arahkan, fokuskan hidup kita kepada perkataan Tuhan. Arahkan telinga kita. Jangan menjauh dari mata kita. Kita letakkan di depan mata kita. Sehingga itu yang akan membuat firman Tuhan bisa masuk dalam hidup kita. Jadi kita nggak akan pernah bisa berbuah kalau kita tidak mengerti. Untuk mengerti kita perlu sampai firman itu kita dapatkan. Jadi Tuhan ingin dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita bukan hanya percaya tetapi hidup kita berbuah-buah. Hidup kita berubah. Kita menjadi pohon yang sama, menghasilkan buah yang sama seperti pohonnya. Karena buah menunjukkan pohon. Jadi kehidupan yang berbuah adalah sesuatu yang sangat penting bagi Allah. Jadi Allah tidak ingin kehidupan kita hanya sekedar hidup. Karena kita adalah ciptaannya yang khusus. Kita adalah ciptaan yang baru. Allah ingin kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Karena itu Allah telah menetapkan kita. Dia memberikan kita secara unik, secara khusus dalam kehidupan ini. Dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Karena itu kemarin kita sudah belajar salah satu pengertian berbuah itu adalah kita tidak lagi hidup bagi diri kita. Kita hidup bagi Allah. Kita mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan kita. Hal yang berikutnya adalah kita mulai mengalami perubahan cara pandang kita. Seperti yang Roma 12 ayat 2. Berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Dan untuk kita bisa mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, kita perlu berubah. Apanya? Pikiran kita. Terkadang pikiran kita masih sama. Kita sudah ada di gereja, tapi pikiran kita, pola kita masih sama sebelum kita lahir baru, sebelum kita bertobat. Karena itu bertobat adalah pembaharuan pikiran. Bertobat itu artinya metanoia. Seperti kayak perubahan dari ulat kepada kepompong, baru kepada kupu-kupu. Saudara, kita perlu mengalami hal ini supaya kita bisa bertumbuh di dalam tingkat pengertian yang benar tentang anak Allah. Prosesnya mari kita mulai mengizinkan. Seperti yang kitab Yohanes 15 ayat 7. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini pertanyaannya, seringkali firman Tuhan itu nggak menguasai, nggak dapat tempat dalam kehidupan kita. Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Firman itu perlu menjelma, ya, menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berbuah lebat. Pohonnya betul-betul menghasilkan buah. Ranting-ranting itu berbuah seperti ya pokoknya. Nah, ini yang saya ingin Bapak Ibu kita bertumbuh dalam pengertian hal ini, ya. Jadi kita betul-betul ngelihat apakah hidup kita semakin mirip dengan Tuhan, semakin sama dengan Tuhan, semakin berubah cara pandang kita, cara memperlakukan orang, keluarga kita, cara kita melihat orang-orang yang belum bertobat, keterbebanan kita kepada jiwa-jiwa. Apakah kita sama seperti Kristus? Dia rela menyerahkan nyawanya untuk manusia, untuk keselamatan manusia. Makanya Paulus ketika dinubuatkan di Efesus bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, dia berkata, aku nggak tahu apa yang akan terjadi kecuali dinyatakan Roh Kudus. Aniaya, penderitaan, penjara sudah menantikan aku. Tapi dia nggak takut. Itu yang terjadi juga dengan Yesus ketika harus diperhadapkan dengan salib. Dia tidak menghindar, tapi dia hadapin. Karena dia tahu untuk apa dia hidup di dunia. Demikian juga dengan Paulus. Demikian juga harusnya dengan kita. Mari keluar dari kenyamanan kita. Keluar dari hidup agamawi, Kristen yang biasa-biasa. Yang hanya menjalani sekedar kehidupan Kristen. Tapi kita tidak masuk dalam tujuan Tuhan. Berbuah adalah kita masuk dalam tujuan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman.
renungan firman yang kami dengar hari ini. Diberkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang maha tahu apa yang sedang dihadapi anak-anak-Mu. Mungkin mereka sedang lemah, sedang ada intimidasi, sedang ada banyak hal yang coba menekan mereka. Tetapi firman Tuhan, kami mau berkata bahwa kami tinggal di dalam Engkau. Dan ada aliran-aliran kehidupan dari Tuhan yang mengalir, sehingga kami tetap bisa berbuah. Kami tetap bisa bertindak seperti yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih, diberkatilah semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.